Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat cinta Quran, apa kabar semuanya di hari Senin pagi tanggal sekian Januari 2021? Saya lupa tanggal. Buat saya tiap hari tanggal 1, jadi bulan muda terus bawaannya ya. Masya Allah, bahagia sekali rasanya saya Ummu Sajid bisa bermuhajahah dengan sahabat cinta Quran semua di ruang YouTube Amazing Muslimah. Nah, insya Allah di tahun 2021 ini akan ada wajah baru dari YouTube Amazing Muslimah. Bagi sahabat cinta Quran yang selama ini menjadi subscriber dari Amazing People dan Cinta Quran TV. Nah, YouTube Amazing Muslimah ini adalah anak barunya Cinta Quran TV dan Amazing People. Dari namanya saja Amazing Muslimah, maka tayangan-tayangan yang ada di YouTube ini memang dikhususkan, tapi kalau misalnya ada bapak-bapak yang mau lihat juga nggak apa-apa loh. Dikhususkan bagi kita-kita para muslimah untuk belajar, kemudian juga menambah ilmu, lalu kemudian juga menambah sahabat-sahabat baru, menjadi insya Allah muslimah-muslimah yang amazing. Akan ada banyak sekali tayangan-tayangan dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dan manfaat dunia akhirat yang akan kita dapatkan dari tayangan-tayangan YouTube Amazing People. Nah, salah satunya yang akan kita lakukan secara rutin adalah ngobrol tentang psikologi anak. Nah, tema ini saya ambilkan sebagai tema perdana di YouTube Amazing Muslimah di tahun ini. Kenapa? Karena setiap dari kita adalah anak. Dan banyak dari kita yang sudah menjadi ibu. Kalaupun kita tidak menjadi ibu biologis, sebagian di antara kita menjadi ibu ideologis. Ya, beberapa dari kita menjadi tante bagi keponakannya. Beberapa dari kita menjadi uak dari keponakannya. Ya. Beberapa dari kita juga menjadi ibu sambung bagi anak-anak kita. Jadi setiap dari kita sebetulnya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, itu sebetulnya adalah sosok seorang ibu. Ada yang umurnya baru 12 tahun udah dipanggil tante karena dia udah punya keponakan. Ada yang baru kuliah dia sudah dipanggil uak karena dia juga punya keponakan. Ya, jadi setiap dari kita sesungguhnya adalah ibu. Tidak harus selalu menjadi ibu yang melahirkan secara langsung seorang anak, tetapi kita menjadi ibu dari banyak anak di sekitar kita. Kita juga menjadi ibu bagi para anak-anak muslim yang ada di seluruh dunia ini, insya Allah. Jadi tema ini sangat menarik untuk kita angkat dan insya Allah akan kita kupas 1 bulan 1 kali ya. Setiap 1 bulan sekali kita akan mengupas tentang psikologi anak. Kalau tema yang lain yang akan kita angkat apa? Banyak banget. Insya Allah juga kita akan ada kajian pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Nah, jadi nanti bersama dengan Ustazah Yuli Kusuma Dewi Ansori, kita akan belajar bagaimana cara menguatkan hati dan menjadikan hati kita sinkron dengan akal. Jadi, kalau kita belajar soal hati, apakah berarti nanti hati kita akan dominan banget gitu sehingga dia mengalahkan akal kita? Oh enggak. Di sini kita akan belajar bagaimana mensinergikan antara akal dengan hati supaya dua-duanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah Allah tuntunkan. Selain itu, nanti kita juga akan bersama dengan Mbak Lisa Namuri. Ya, siapa yang nggak kenal Mbak Lisa Namuri? Kita akan ngobrol tentang fit and healthy muslimah. Jadi, bersama dengan beliau kita nanti akan ada olah tubuh, kemudian kita akan ngobrol tentang makanan yang sehat, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau jadi muslimah itu tetap kece,
tetap keren, dan tetap solihah insya Allah. Kemudian yang berikutnya kita juga nanti akan ada masak-masak bareng dengan Chef Natasha. Beliau adalah seorang chef muda yang bukan chef sembarang chef, tapi memang beliau mengambil sekolah khusus chef di negeri Kangguru. Nah, beliau nanti insya Allah akan bersama-sama dengan kita 1 bulan 1 kali juga. Selain itu apalagi, wow masih banyak lagi kajian-kajian yang insya Allah akan tampil di YouTube Amazing Muslimah. Jadi subscribe, kemudian di like, kemudian berikan banyak masukan dan saran teman-teman. Mungkin ingin dibahas soal ini dan itu, boleh banget, nanti boleh tulis di kolom komen ya. Dan insya Allah nanti juga akan ada waktunya kita akan ada kajian secara live bersama dengan pembicara-pembicara kita. Nah, untuk tidak berpanjang waktu lagi, karena hari ini kita mau bahasnya tentang psikologi anak, bukan bahas tentang umum sajat, jadi saya akan perkenalkan kepada sahabat solihah semua, sahabat saya, orang yang luar biasa sekali. Pertama, luar biasa karena dia menikah di usia muda. 1. Berada yang kedua, beliau punya anak-anak yang juga luar biasa. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau sendiri memang basic pendidikannya adalah children development atau tumbuh kembang anak di salah satu universitas di Australia. Beliau adalah, kalau saya panggilnya Mbak ya, dan karena kami sama-sama punya latar Sumatera, ya, jadi kalau sama beliau tuh ngobrolnya kalau udah WA-an itu udah nggak tahu waktu aja. Alhamdulillahnya sih bapak-bapak udah pada tidur, baru kamu pada WA-an gitu. Kita langsung sambut ya sahabat saya, dan insya Allah juga sahabat dari sahabat Cinta Quran semua. Ada Mbak Poppy Kamelia di sini. Assalamualaikum Mbak Poppy. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Sehat Mbak Poppy? Alhamdulillah gimana kabarnya Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ini biasanya kalau akhir bulan nih wifi-nya suka putus-putus mudah-mudahan ini lancar ya. Amin, amin. Kenapalah dia kayak gitu ya kalau akhir bulan, kenapa dia harus mampet-mampet, pengen dibayar cepat kayaknya. Kayaknya begitu. Mbak Poppy. Iya gimana mungkin ada di antara sahabat Cinta Quran yang belum mengenal Mbak Poppy secara dekat. Jadi untuk kesempatan pertama ini, sebelum nanti kita mulai ngobrol nih tentang dunia psikologi anak, boleh Mbak Poppy perkenalkan diri dulu. Mbak Poppy siapa, latar belakangnya apa, anaknya berapa, suaminya di mana, tinggalnya di mana, ya. Kemudian aktivitas sehari-harinya apa, supaya sahabat Cinta Quran lebih kenal dan lebih dekat dengan Mbak Poppy. Tafadhol Mbak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum sahabat Cinta Quran semua. Perkenalkan, nama saya Poppy Kamelia. Ya, saya dibesarkan di Sumatera. Ya, saya lahir di Medan. Kemudian mungkin kesempatan membawa saya terbang jauh. Saya menyelesaikan SMA saya di Amerika, waktu itu di Indiana, tepatnya di state Indiana. Kemudian kuliah saya selesaikan di University of Queensland, Australia. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh saja, saya menyelesaikan pendidikan psikologi ya S1 di University of Queensland, Australia. Nah, saat ini saya adalah ibu rumah tangga dengan 5 anak. Ya, alhamdulillah yang paling besar sekarang sudah semester 1, yang paling kecil masih kelas 1 gitu. Nah, suami sekarang berprofesi di Probolinggo sebagai dokter ortopedi, spesialis bedah tulang. Mungkin itu aja kali ya, Masya Allah. Nanti kalau sahabat Cinta Quran mau surat menyurat ya, alamat korespondensi akan diberikan di kolom komen. Betul. Zaman dulu kan ya korespondensi, surat menyurat gitu ya. Betul. Ya baik. Jadi sahabat Cinta Quran, Mbak Poppy insya Allah yang akan menemani kita karena memang beliau
adalah orang yang memang fakih di dalam bidang psikologi anak ya, dari latar belakang pendidikan beliau, kemudian beliau sendiri juga ibu dari 5 orang anak. Kalau saya mah udah kalah jauh kalau sama Mbak Popi ya, baru Masya 2 dibandingkan Allah. 5 itu jauh banget gitu. Dan apa namanya, anak-anak beliau juga adalah anak-anak yang luar biasa. Nanti seiring dengan berjalannya kajian kita, insya Allah juga Mbak Popi nanti akan menjelaskan bagaimana beliau juga menjadi seorang ibu yang apa namanya berusaha untuk mentreatment anak-anak beliau begitu ya menjadi anak-anak yang spesialnya luar biasa gitu. Insya Nanti insya Allah Allah. akan teman-teman akan tahu di mana sih spesialnya anak-anak yang Mbak Popi ya. Nanti pokoknya kita akan cerita ya. Jadi Masya beliau ini bukan cuma Allah. sekedar jago teori, tetapi secara praktek sendiri memang beliau sudah punya banyak sekali pengalaman. Bayangkan anaknya 5 karakter, 5 kebiasaan, 5 tingkah ya. Betul. Semuanya itu all in Hmm, one ya Mbak Popi. Masya Allah. betul. Ini Pol, pol. Pol. Jadi yang di sini anaknya banyak ngumpul, pas banget nih ya. Gimana caranya supaya kita tetap happy di rumah, apalagi dalam Heeh. kondisi pandemi kayak gini ngadepin anak-anak ya. Stay Kalau waras, nggak stay kuat-kuat, waras. stay waras. Baik, sahabat cinta Quran, Oke. seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan bicaranya tentang psikologi anak ya. Di pertemuan pertama ini Mbak Popi insya Allah akan memberikan ilmu kepada kita tentang apa sih pentingnya belajar psikologi anak dan siapa yang harus belajar tentang psikologi anak. Apakah saya yang belum menikah juga harus belajar? Apakah saya yang sudah menikah tapi belum punya anak juga harus belajar? Atau siapa sih sebetulnya yang harus belajar tentang psikologi anak dan apa pentingnya kita belajar soal ini? Sebelum kita berangkat ke hal-hal yang aplikatif dari dunia psikologi anak, maka hari ini kita akan membahas tentang apa sih pentingnya dunia psikologi anak. Nah, supaya kita langsung bisa dapat ilmu yang isinya daging semua, kita persilahkan kepada Mbak Popi untuk menjadi gurunda kita di pagi hari ini. Mbak Popi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita kesempatan, kesehatan, kemauan untuk belajar ya dalam rangka menambah ilmu. Mudah-mudahan dengan seiringnya bertambah ilmu kita, maka makin sempurna pula pelaksanaan agama kita. Masya Allah. Mari kita sama-sama luruskan niat. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar dan mendapat keberkahan ilmu. Tak lupa kita perbanyak pula salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok yang dikirimkan oleh Allah lebih dari 14 abad yang lalu ini mampu untuk kita tauladani. Ya, selalu kita jadikan pedoman atau patokan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan selama kita di dunia. Ya. Dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapat syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, beberapa menit ke depan kita akan membahas tema yang cukup banyak ya menjadi pertanyaan para ibu dan calon ibu. Tentang seberapa penting sih memahami psikologi anak. Nah, sebelum membahas psikologi anak, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa sih psikologi itu. Ini saya bisa screen share ya, ya. Oke. Baik, screen share. Bisa terlihat ya? Oke. Masyarakat mungkin belum tahu banyak ya tentang psikologi. Mungkin pula telah mengenal psikologi itu melalui jasa-jasa yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan banyak sih kesalahan-kesalahan dalam menginterpretasikan psikologi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kelompok orang yang belum mengenal psikologi itu masih kita anggap wajar lah. Ya bagi mereka mungkin psikologi itu diartikan seperti
paranormal gitu ya. Jadi yang terkait dengan masalah ramal-meramal, rajah tangan begitu. Nah, ada juga yang mengartikan psikologi itu ilmu jiwa yang diartikan memahami orang gila gitu. Jadi dan tidak sedikit juga yang memahami kalau psikologi itu hanya seputar tes, minat bakat, konsultasi masalah dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak sih muncul pertanyaan di kepala kita ini ya, kok saya merasa kesepian sih kalau sendirian gitu. Kenapa sih kalau ngelihat sesuatu yang sedih tuh saya bisa nangis? Kenapa kok orang itu bisa punya kebiasaan yang aneh ya, seperti kleptomania gitu misalnya. Bahkan, sering kita bertanya, kenapa sih orang merasa ketakutan yang nggak beralasan? Nah, ternyata ada ilmu yang bisa mengungkap tentang hal-hal semacam ini, yaitu ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berperilaku dan cara kita berpikir. Nah, ini sebuah ilmu yang penuh dengan tanda tanya tentunya, bernama psikologi ya. Nah, jadi apa itu psikologi? Yaitu ilmu pengetahuan yang In this mempelajari video, we'll show tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, kalau psikologi perkembangan anak itu apa? Begitu. Nah, psikologi perkembangan anak itu adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang banyak dipelajari. Nah, fokus pada perilaku dan cara berpikir anak, mulai dari masih di dalam kandungan hingga beranjak dewasa. Nah, anak-anak usia dini berada pada masa keemasan atau golden age. Ya. Masa ini disebut masa keemasan sebab pada usia dini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik di sepanjang hidup manusia. Nah, perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik, ya, psikis. Nah, dari segi fisik, anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, mulai dari pertumbuhan sel-sel otak, ya, organ tubuh lainnya sampai perkembangan kemampuan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan sebagainya. Nah, perkembangan fisik lainnya yang tidak kalah penting adalah perkembangan kemampuan motorik halus yang merupakan kemampuan melakukan koordinasi gerakan tangan dan mata, ya, misalnya menggenggam, ya, meraih, menulis, dan sebagainya. Nah, di samping perkembangan fisik, perkembangan psikis juga mengalami hal-hal menakjubkan. Dari kemampuan berinteraksi dengan orang tua, ya, sampai kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, mulai kemampuan berpikir sensori motoris sampai kemampuan berpikir pra-operasional konkret, anak-anak pada tahap sensori motoris hanya dapat memahami sesuatu setelah menggunakan inderanya. Tetapi kemudian pemahaman tersebut berkembang ya pada tahap praoperasional konkret menjadi pemahaman terhadap benda bercampur dengan imajinasi anak. Nah, perkembangan kemampuan kognitif ini memberikan sumbangan yang besar terhadap kemampuan bahasa, kemampuan emosional, kemampuan moral, bahkan kemampuan agama. Pada usia dini, anak belajar kata pertama yang diikuti ribuan kata berikutnya. Nah, pada usia dini ini pula anak mulai berinteraksi dengan orang di sekitarnya, mulai dari orang tua sampai masyarakat di lingkungannya. Pada usia ini pula anak mulai dapat membedakan yang baik dan buruk. Dan pada usia ini pula anak mulai mengenal nama Tuhan dan agamanya. Insya Allah ya. Nah, maka dikatakan perkembangan usia ini jangan sampai diabaikan ya umat. Sangat golden age gitu ya. Nah, di 3 tahun pertama anak, tumbuh kembangnya akan sangat cepat, jika terjadi gangguan di fase ini, maka gangguan tersebut bisa terus terjadi. Itu mengapa orang tua perlu memantau tumbuh kembang anaknya. Sehingga gangguan tumbuh kembang yang ditemukan bisa segera mendapatkan penanganan gitu ya, penanganan dan pengobatan yang tepat. Nah, ini kalau kita lihat tahap-tahap tumbuh kembang manusia tuh yang pertama ya neonatus, lahir sampai 28 hari, kemudian bayi 1 bulan sampai 1 tahun, kemudian toddler ya 1 sampai 3 tahun, prasekolah 3 sampai 6 tahun. Nah, usia sekolah 6 sampai 12 tahun, jadi ada yang masuknya usia 6, seperti anak saya itu masuknya 7, hampir rata-rata 7. Gitu. Cuma yang nomor 1, 2 itu bahkan di usia 5 tahun 10 bulan. Nah, kemudian usia remaja 12 sampai 18 atau 20 tahun, dewasa muda
dewasa menengah, dan dewasa tua. Oke. Nah, ini yang 1-3 neonatus, bayi dan toddler itu yang kita termasuk dalam golongan usia dini. Nah, selanjutnya seperti saya sampaikan tadi, gangguan perkembangan pada anak. Itu harus segera dimonitor gitu ya, harus segera kita tangani. Karena apa? Karena jika terdapat gangguan di fase-fase ini, gangguan tersebut akan terus terjadi. Yang pertama adalah gangguan perkembangan motorik. Nah, bisa dilihat dari gerakan yang tidak terkontrol atau tidak seimbang. Nah, ini gangguannya. Misalnya gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh bagian kanan dengan kiri, seperti itu. Gangguan refleks tubuh, serta gangguan tonus otot. Misalnya lagi, anak masih sering menggenggam saat usianya lebih dari 4 bulan dan lebih dominan menggunakan satu tangan atau handedness. Nah, hingga ia berusia 1 tahun. Nah, setelah melewati usia 14 bulan, ia juga masih melakukan eksplorasi oral seperti masukkan mainan ke mulut. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi orang tuanya. Oke. Yang kedua adalah gangguan perkembangan kognitif. Ya. Jadi di usia 2 bulan kurang tidak menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu atau seseorang. Di usia 4 bulan belum bisa mengikuti gerak benda. Ini yang perkembangan kognitif ya. Di usia 6 bulan belum bisa merespon atau mencari sumber suara. Nah, di usia 9 bulan belum mampu babbling atau mengucap kata mama atau baba begitu. Nah, di usia 24 bulan belum mampu mengucapkan kata yang memiliki arti. Jadi ya mungkin dia mau menyebutkan sesuatu tapi dia udah bahasanya itu benar-benar kita nggak bisa pahami begitu. Nah, di usia 36 bulan belum bisa merangkai 3 kata. Berarti itu sudah ada gangguan perkembangan kognitif. Kemudian gangguan perkembangan sosial emosional. Nah, gangguan perkembangan sosial emosional anak bisa terlihat melalui tanda-tanda seperti misalnya di usia 6 bulan ya, jarang menunjukkan senyum atau ekspresi kesenangan lain. Yang lain udah pada ketawa gitu ya, misal happy gitu, ada sesuatu yang bikin anak-anak tertawa. Nah, dia sendiri itu enggak. Bahkan senyum sekalipun tidak gitu. Nah, usia 9 bulan kurang bersuara dan menunjukkan ekspresi wajah. Datar gitu aja ya. Nah, usia 12 bulan itu sering tidak merespon panggilan namanya. Usia 15 bulan belum bisa mengeluarkan kata. Nah, usia 24 bulan belum bisa mengeluarkan gabungan 2 kata yang berarti. Di segala usia tidak memiliki kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi. Nah, itu berarti ada gangguan perkembangan sosial emosional sejak dini. Nah, yang terakhir adalah gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Ini gangguan perkembangan ini ditandai dengan minimnya kemampuan seorang anak untuk menunjuk dan memperlihatkan ketertarikannya pada sesuatu atau seseorang. Bahkan hingga ia berusia 20 bulan. Nah, ketika memasuki usia 30 bulan, orang tua masih sulit mengerti perkataan anak. Nah, ini karena anak tidak konsisten dalam merespon suara atau bunyi. Misalnya ia tidak memberikan respon saat dipanggil. Nah, maka orang tua sangat perlu untuk memperhatikan hal-hal ini. Wah, ternyata kompleks juga ya kalau membahas perkembangan anak. Nah, kalau udah gini rasanya kita sebagai orang tua tuh ingin terus belajar gitu ya. Pola asuh yang bagaimana sih agar bisa memberikan hasil maksimal dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Apa sih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam mendidik anak sehari-hari? Ya, sudah tepat belum ya yang saya sampaikan ke anak saya? Itu tadi saya emosi. Aduh, kira-kira pengaruhnya gimana ya ke anak saya? Banyak sekali ya umat. Nah, di mana kira-kira orang tua harus sekolah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ya, nggak salah kalau Rasul katakan tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kenapa? Karena memang peran orang tua itu sangat menentukan baik buruk serta utuh tidaknya kepribadian seorang anak. Nah, untuk itu orang tua pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat tentang anak-anaknya. Nah, ini ya. Katakan tidak seorang pun dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Oke. Nah,
Jadi hadis itu sangat menunjukkan bahwa orang tua itu betul-betul menentukan kesolehan atau tidak solehnya anak. Sebab pada asalnya ya anak berada pada fitrah Islam dan iman ya. Sampai kemudian datang pengaruh-pengaruh luar termasuk benar tidaknya orang tua mengelola mereka dalam sehari-harinya. Insyaallah. Oke, nah jadi kalau kita tanya ya untuk bekerja itu mungkin kita sekolah 1-4 tahun ya kita menghabiskan 8 jam seharinya ya itu kita sudah bisa bekerja gitu, sudah bisa menghasilkan gitu ya. Nah, tapi untuk jadi orang tua ternyata sekolahnya itu seumur hidup. Ya, 7 hari 24 jam sehari, bayangkan itu. Masya Allah. Nah, orang tua itu tidak perlu mendapat gelar Ummahat dalam pengasuhan anak sebagai bukti keberhasilannya. Ibu yang cerdas harus bisa memahami peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya. Seorang ibu bukan hanya sebatas melahirkan, menyusui dan membesarkan, tapi juga punya tanggung jawab dalam pengasuhan. Nah, ini kita banyak melihat ya fenomena ibu yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Nah, saat ini sangat banyak terjadi ya Om. Nah, aktivitas pekerjaan, karir dan sebagainya biasanya membuat ibu tuh hanya sebatas menitipkan anak pada sebuah lembaga pendidikan formal. Ya, peran mendampingi anak, mendengarkan cerita anak gitu ya, memberikan waktu yang lebih terkadang itu sering diabaikan. Nah, kedua orang tua kadang sibuk mencari harta, sedangkan harta terbesar mereka di rumah yaitu anak-anak mereka itu ditinggalkan. Ya Allah. Nah, ibu yang cerdas itu ibu yang memiliki porsi waktu khusus untuk anaknya. Sehebat apapun prestasi anak secara akademik, sebagus apapun pendidikan yang diikutinya, peran ibu dalam mendampingi pendidikan anak itu tetap sangat dibutuhkan. Jadi saya katakan yang dibutuhkan dari seorang ibu itu adalah kecerdasannya, bukan pendidikan tingginya. Karena kecerdasan akademik yang dimiliki oleh seorang ibu memang cukup bermanfaat sih bagi pendidikan anak. Tetapi tetap harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Ada seorang ibu yang memiliki gelar profesor, tapi anak-anaknya justru menjadi masalah di pergaulan. Ini sering kita lihat ya, ini fakta gitu. Nah, dari semua pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa pentingnya memahami psikologi anak itu karena apa? Pertama, setiap anak unik, ya, tidak bisa satu gaya pengasuhan untuk semua anak. Bisa dibayangkan saya punya anak 5, kemudian saya pakai gaya pengasuhan 1 aja untuk 5 anak. Waduh, nggak kebayang gitu ya protesnya kayak apa. Karena tentu tidak bisa menggunakan hanya 1 gaya pengasuhan untuk semua anak. Ya meskipun mereka saudara kandung. Karena apa? Sebagai orang tua, sebaiknya kita memahami psikologi anak agar kita bisa mendidiknya menjadi orang dewasa yang sehat. Nah, kemudian orang tua akan peka dan mampu melihat reaksi ataupun sinyal apa yang hendak dijelaskan oleh anak. Banyak orang tua merasa emosi ya saat anaknya menangis gitu. Bener ya. Jadi waktu anaknya nangis gitu minta sesuatu itu emaknya juga emosi, bisa-bisa emaknya juga nangis gitu ya. Emaknya nangis. Jadi semakin anaknya nangis gitu orang tuanya makin kesel. Gitu ya. Nah, nggak jarang juga melampiaskan dengan kekerasan fisik ya, Masya Allah. Nah, mestinya orang tua yang pintar ya, dan memang harus pintar gitu dalam mengawasi emosi mereka sendiri agar tidak terjadi kepanikan saat anaknya ya menangis, rewel ya, atau ngamuk-ngamuk gitu. Nah, dengan demikian orang tua akan peka dan mampu melihat reaksi atau sinyal apa sih yang hendak dijelaskan anak melalui tangisannya. Nah, ini juga bagian dari memahami psikologi anak. Nah, yang ketiga, penilaian buruk terhadap anak dapat mengakibatkan pengasuhan anak yang buruk pula. Apabila orang tua kurang kesadaran dalam perkembangan anak, seringnya bisa menyebabkan penilaian buruk terhadap anak-anak. Ya, waduh, kamu ini pemalas, kamu dasar kamu ini kok jelek, hitam, hidup lagi gitu. Yang pada akhirnya itu dapat melakukan pengasuhan yang buruk pula terhadap anak. Karena kita sudah punya apa ya di mindset kita tuh sudah, aduh anak ini malas sudah, anak ini pasti nggak belajar ini, main terus ini. Nah,
salah menilai itu bagian alami dari pengasuhan, Om. Tapi orang tua tuh tetap bisa gitu, tetap bisa belajar ya. Orang tua tuh suka melihat anak-anaknya itu seperti yang mereka inginkan. Itu biasanya. Dan seringkali orang tua melihatnya itu seperti yang mereka lihat sejak lahir. Padahal anak itu sendiri kan berkembang ya. Nah, hal ini yang membuat anak merasa orang tuanya tuh tidak mengerti perasaan mereka. Nah, bahayanya kalau kita tidak menyadari hal ini sejak dini, maka kesalahan penilaian itu akan berlanjut dari kecil, remaja, bahkan ketika sudah dewasa dan menikah. Nah, selanjutnya, mampu memaksimalkan tumbuh kembang anak sesuai tahapan usia. Nah, kita tadi sudah lihat ya tahapan usianya, neonatal, bayi segala macam, itu kita udah tahu golden age di usia mana, apa yang perlu kita maksimalkan dalam tumbuh kembang di tahapan usia itu gitu. Nah, setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia dan didasarkan pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam setiap fase usianya itu. Misal ya, usia 2 tahun itu, yang terjadi adalah si kecil sudah lebih banyak mengekspresikan dirinya. Namun tetap anak usia ini masih belum mampu mengendalikan emosi mereka. Nah, untuk itulah diperlukan cara terbaik dalam menstimulus emosi agar anak ini berjalan dengan baik gitu, sesuai dengan usianya. Selanjutnya, sangat membantu dalam mendidik anak baik dari segi akidah. Sangat membantu dalam mendidik anak baik dari segi akidah, ibadah maupun akademiknya. Dengan memahami perkembangan anak, mengerti psikologis anak gitu, maka kita akan mudah menumbuhkan rasa trust atau percaya terhadap anak ya. Jadi anak itu akan mudah percaya pada kita selaku orang tuanya. Kemudian dengan rasa percaya itu maka ikatan atau bonding kita kepada anak itu akan baik. Nah, ketika ikatan itu atau bonding itu sudah baik, maka anak akan merasa dimengerti, disayang ya. Selalu menjadikan kita orang tuanya tuh sebagai role model, contoh, idola gitu ya. Jadi kalau kita tanya, "Siapa idolamu Nak?" Gitu. Dia langsung bilang, "Bunda," begitu. "Aku mau seperti Bunda, nanti kalau besar aku mau kayak Bunda," seperti itu. Bahkan segala, apapun yang ada dalam diri kita tuh anak tuh pengen nyontoh gitu loh. Gak ada orang lain yang menjadi idolanya dia. Nah, ibu-ibu, omahat semua tuh perlu paham ya, bahwa yang namanya anak itu seperti hardware begitu. Ya, maka untuk bisa bekerja atau berfungsi, sebuah hardware itu kan butuh software ya, butuh software. Nah, sebagai orang tua, kita tuh bertugas memasukkan software-software ke dalam diri anak. Sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Nah, setelah trust atau bonding itu kita dapatkan, maka akan sangat mudah tentunya bagi kita sebagai orang tua untuk memasukkan nilai-nilai positif dalam diri anak. Ya. Mudah untuk kita menanamkan akidah yang kokoh sejak kita awal gitu. Membiasakan ibadah dengan benar dan disiplin. Serta tidak sulit insya Allah membuat anak kita merasa senang dengan pelajaran-pelajaran akademik. Jadi sekali lagi saya sampaikan, orang tua tuh jangan jadi preman ya, jangan jadi preman. Ada istilahnya itu pemalak kesolihan anak. Ya, preman bener gitu. Nah misalnya seharian orang tua tuh udah sibuk kerja gitu ya, nah pulang-pulang sambil emosi langsung bilang, nanya, "Kamu sudah sholat?" Ya. "Kamu buka tadi? Wudhu bener nggak? Bacaannya gimana?" Yes, ya kan, tajwidnya udah bener belum? Hafalan udah nambah belum? Gitu. Malak kesolehannya aja. Bla 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 gitu ya. Nah, kemudian merasa, "Mama udah capek ini, papa ini sudah lelah ini, kamu ini ngerti nggak sih?" Marah gitu. Nah, hanya menanyakan hasil gitu. Menuntut anak untuk sholih dan taat ibadah. Sementara orang tuanya itu tidak sama sekali menginstal nilai-nilai ibadah itu tadi. Jadi software-nya itu nggak dimasukkan sama sekali sama orang tuanya gitu. Tapi nuntut, malak gitu kan kesolihan anaknya. Tidak pernah menjelaskan pada anak tentang keimanan pada Allah itu apa gitu.
Moro-moro langsung, "Sudah sholat?" Kadang-kadang nggak paham, "Kenapa sih harus sholat?" Gitu ya. Nah, "Kenapa sih nyembahnya ke Allah?" Gitu. Tuh ada teman-teman yang nyembahnya nggak ke Allah juga kaya raya tuh, gitu kan. Nah, belum paham. Nah, misalnya menceritakan kisah para sahabat, bagaimana ketaatan para sahabat, ya mengenalkan Asmaul Husna. Jadi pada saat anak itu mungkin dalam keadaan terluka, ya atau sedih gitu. Nah, kita bilang, oh Allah itu Maha Penyabar loh nak. Nah, kita juga hambanya harus sabar. Ada namanya sifat Allah itu as-sabur, misalnya seperti itu. Nah ini nggak pernah dikenalkan gitu kepada anaknya, nggak pernah tahu gitu. Hanya malakin apa? Kesolehan anak. Jadi Masya Allah ya. Mendidik anak memang berat, maka hadiahnya itu adalah surga. Nah, untuk itu kalau kita sudah memahami, insya Allah dalam diri kita itu ada keikhlasan. Meskipun itu tadi berat ya dalam melakukan ya Allah. Tapi kita sudah fokus sama ini. Hadiahnya surga. Hadiahnya surga. Masya Allah. Seperti itu. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ya mungkin kita akan ketemu di tema-tema selanjutnya, insya Allah. Itu. Masya Allah, saya ini deh mau bikin sama kayak foto Mbak Popi yang terakhir tadi gini. Masya Allah, ini mah bukan orang lain yang ngerasa ketampar. Saya sendiri juga merasa tertampar. Tuh statement Mbak Popi yang tadi bilang gini, pemalak kesolehan anak. Itu benar loh, sahabat cinta Quran. Kita ini ya, muhasabah ya ke diri kita masing-masing gitu, bahwa banyak di antara kita tuh yang masih jadi orang tua yang benar Mbak Popi bilang tadi, kita tuh cuma malakin kesolehan anak kita aja. Kita pulang terus kita nanya, udah sholat belum? Udah baca Quran belum gitu. Kenapa belum baca Quran? Kenapa belum sholat gitu? Tapi kita tidak menanamkan esensi dari kenapa mereka harus sholat, kenapa mereka harus membaca Al-Quran gitu ya. Kenapa kemudian mereka harus sholat tahajud misalnya gitu ya. Pada anak-anak kita yang prabalik atau bahkan sudah balik, kalau mereka nggak sholat tahajud kita marah-marah, tapi kita nggak pernah menanamkan esensi why-nya. Kita cuma nanya what-nya, tapi why-nya itu kita nggak tanya. Padahal why itu adalah satu pertanyaan yang sangat penting. Kalau kita sebut itu Uqdatul Kubro, ya, tentang konsep hidup seseorang. Kalau dia udah bisa jawab why-nya, kenapa dia hidup, kenapa dia harus ada di dunia ini, maka dia nanti akan bisa melakukan sesuatu tanpa perlu kita suruh-suruh ya Mbak Popi ya. Betul sekali Om. Capek loh Om kalau jadi orang tua ya. Saya kalau misalnya jadi tukang palak tuh capek ya. Benar. Kita tuh kayak melawan urat nadi kita sendiri, gitu kan? Iya. Gitu. Iya, benar banget. Ini bahan belajar buat kita sama-sama ya. Kita nggak ada nggak bermaksud untuk menunjuk siapapun gitu. Sesungguhnya kita menunjuk diri kita sendiri sekarang hari ini ya Mbak Popi ya. Mbak Popi kita sebetulnya nunjukin diri kita sendiri masing-masing gitu ya. Noyor diri kita sendiri karena ini adalah proses belajar kayak Mbak Popi bilang tadi, bahwa jadi orang tua itu sekolahnya tuh seumur hidup ya. Setiap hari akan selalu ada hal baru yang kita temukan gitu. Mbak Popi anaknya 5, saya anaknya 2 aja. Dua anak saya tuh punya karakter yang sangat berbeda jauh. Yang satunya kalem, tenang gitu ya. Yang satunya meledak-ledak, berapi-api. Dia udah tahu apa yang dia mau. Kemudian juga kita bilang enggak, nanti dia akan cari cara untuk kita akhirnya akan bilang iya gitu ya. Wah itu baru 2. Jadi kebayang kalau 5, kalau teman-teman di sini ada yang anaknya 6, 7 mungkin atau 8 atau malah lebih banyak lagi gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum, mudah-mudahan itu jadi ladang pahala kebaikan buat kita gitu. Nah Mbak Popi, ini tadi dari apa yang Mbak Popi sampaikan tadi, ini menjadi pijakan buat kita untuk kemudian nanti insya Allah akan membahas tentang dunia psikologi anak lebih dalam lagi ya. Dari apa yang Mbak Popi sampaikan tadi, bahwa psikologi itu sebetulnya adalah sebuah ilmu yang dia mempelajari
mempelajari tentang tingkah laku manusia ya. Betul. Khususnya kalau dalam dunia psikologi anak berarti tingkah laku anak dan tumbuh kembangnya gitu ya, dari mulai bahkan dia di dalam kandungan ya Betul, sampai betul. dia besar ya ternyata Betul, ya, betul. Masya Allah. Betul. Jadi kalau kita bahas psikologi anak tuh bahkan dari sejak dia masih ada di dalam rahim seorang wanita, di situ pun sebetulnya kita sudah belajar tentang psikologi anak ya. Betul. Nah, Betul. di dalam tahap perkembangan psikologi anak yang tadi Mbak Popi sebutkan itu ada tahap sekolah ya. Usianya sekitar 6 sampai sekitar 13 tahun gitu ya untuk yang dasar gitu. Nah, cuma pertanyaan ini tuh sering banget ditanyakan oleh para orang tua, Mbak. Banyak orang tua yang mereka itu galau untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Ya, sekarang nih, ini kan sebentar lagi kan udah mau tahun ajaran baru ya. Kayak saya nih, ini bentar lagi mau tahun ajaran baru, Sajat akan saya masukin, rencananya mau saya masukin TK. Usia dia tuh ketika nanti bulan 6 itu sekitar 4 tahun 9 bulan, belum 5 tahun. Tapi kalau misalnya saya masukkannya tahun depan, itu berarti dia udah 5 tahun 9 bulan ya. Ini balada anak-anak yang lahirnya di atas bulan 6 kan kayak gitu ya. Betul, 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 betul. Mau dimasukin tahun ini kecepatan, dimasukin tahun depan kelambatan ya. Betul. Gitu. Apa namanya itu setiap banyak orang tua tuh yang galau kan Mbak Popi. Sebetulnya kapan sih waktu yang paling tepat untuk kemudian memasukkan anaknya ke sekolah gitu. Kayak anak saya yang pertama tuh Bang Alif, dia masuk SD waktu itu umurnya hampir 7 tahun. Beberapa temannya itu masuk SD 1 tahun lebih cepat daripada dia. Jadi waktu teman-temannya udah masuk SD, Alifnya masih di TK, guru TK-nya tuh nanya sama saya, Umi kenapa Alif nggak dimasukin SD? Kan teman-temannya sebaya dia semua itu tuh udah pada masuk SD tahun itu. Tapi saya bilang enggak Bu, kayaknya saya masih melihat anak saya belum cukup siap untuk masuk SD gitu, sehingga dia masuk SD 1 tahun lebih lambat. Jadi itu dia sekarang teman-teman dia pada kelas 3 SMP, dianya masih kelas 2 SMP nih sekarang. Nah, banyak di antara kita orang tua, Mbak Popi, itu yang akhirnya kan ini ya, mengejar umur. Anak saya udah umur 5 gitu ya, kayak Mbak Popi tadi kan ternyata anak-anak macam-macam ya Mbak, ada yang masuk SD-nya umur 7, ada yang masuk umurnya mau 6 gitu ya. Nah, tapi sebetulnya waktu yang paling pas anak-anak kita masukkan sekolah, entah itu SD, entah itu TK, atau malah preschool, Mbak. Karena saya ngeliat tuh anak-anak sekarang banyak yang umur 1 tahun lebih sekian tuh udah dimasukin preschool sama orang tuanya, ya. Umur 2 tahun udah masuk preschool, atau umur 3 tahun sudah masuk preschool. Nah, sebetulnya, kapan sih timing yang tepat untuk memasukkan anak kita ke sekolah? Dan kemudian, dari setiap jenjang pendidikan, kita mulai dari preschool ya, preschool, TK dan SD, gitu deh, 3 ini aja karena ini pendidikan dasar. Sebetulnya target apa sih yang harusnya kita punya untuk anak kita gitu, supaya nanti kita juga nggak jadi tukang palak output anak. Masukin preschool, berharap 2 tahun lagi dia bisa ikut Olimpiade Fisika gitu kan, nggak gitu. Nah itu gimana Mbak Opi? Nah, betul sekali Om. Ya, itu banyak sekali menjadi pertanyaan yang masuk ke saya juga gitu ya. Nah, intinya kita mau menyekolahkan anak itu seperti Om bilang tadi, apa gitu loh. Apakah memasukkan anak preschool dengan harapan 2 tahun lagi anak-anak ini menang Olimpiade. Berarti itu kan kemauannya kita gitu loh. Kemauan kita. Nah, sebagai orang tua, kita itu kembali lagi bukan pemalak. Betul-betul memahami apakah memang anak ini udah siap. Karakter anak, tiap anak tuh beda Om. Karakter tiap anak beda. Misalnya yang Umu, yang paling besar itu ternyata anaknya mandiri. Yang paling kecil gitu ya, loh umur segini kok masih aja nggak seperti abangnya gitu ya. Nah itu nggak bisa kita samaratakan. Misalnya umur 5 udah harus preschool. Nggak begitu juga gitu. Nah orang tua lah yang memang betul-betul harus peka melihat bagaimana perkembangan dan kesiapan anak untuk mendapatkan pendidikan di luar rumahnya begitu. Nah tentu saja orang tua ini sudah membekali dulu di awal. Jadi nggak mau ya udah besar aja gitu ya, usia 4-5 tahun, bentar lagi kan sekolah. Pokoknya aku nggak usah ngajarin apa-apa, udah tenang saja. Nanti usia 5 nih tak masukin TK beres udah.
udah pintar ngaji, udah pintar baca Quran, udah pintar semua deh, gitu. Nggak bisa begitu, gitu. Nah, jadi betul-betul kenapa tadi pertumbuhan itu dari kandungan, karena memang kita tuh sejak anak di dalam rahim kita itu kita harusnya sudah memahami, gitu loh. Nah, begitu lahir, apa yang harus kita lakukan, tarbiyahnya tuh ada gitu loh, pendidikannya tuh ada. Nah, dari situ nanti kita betul-betul akan bisa melihat, oh anak ini sudah siap. Anak saya yang paling kecil itu enggak TK sama sekali. Langsung masuk ke SD usia 7 tahun. Nah, karena memang saya lihat kesiapannya di usia 7 tahun gitu untuk bisa dia berinteraksi, kemudian mendapatkan pelajaran di sekolah, ya karena yang namanya sekolah itu kan apa ya, apa ya, ada kumpulan orang ya, dia juga harus belajar dengan guru begitu ya, mungkin beda gitu. Beda dengan kalau dia di rumah bisa seenaknya kan gitu ya. Nah, dia harus siap dengan itu, dengan aturan-aturan. Nah, kita yang paling tahu, wah anak ini kalau misalnya umur segini ikut aturan-aturan seperti itu udah siap gitu loh. Nah, jangan sampai nanti anak itu malah merasa terbebani. Masa masa bermainnya itu hilang begitu. Karena begitu masuk SD, dia udah dibebani dengan akademik-akademik yang bermacam ragam, belum lagi orang tuanya dengan segala harapan yang tinggi itu tadi ya, menang olimpiade, menang ini, menang itu, pulang sekolah masukin les, ya. Allahu Akbar, saya kadang-kadang kasihan gitu ngelihatnya, masih pakai baju sekolah, makan itu di mobil gitu cepet-cepetan, kadang nggak habis ditaruh gitu. Saya udah kebayang, ih itu pasti lapar banget ya, gimana cara belajarnya ya, mampu nggak itu ya masuk pelajaran ke dalam otaknya gitu, dalam keadaan lapar seperti itu. Nah, belum lagi nanti selesai dari les, ibunya, "Mana hasil les? Gimana? Nilai berapa?" Nah, itu gimana ya, nah itu akan menjadi beban, ini anak-anak tidak akan enjoy, nggak enjoy kemudian hanya akan memperburuk ke depannya, memperburuk ke depannya. Nah makanya sekali lagi saya bilang, itu ibu-ibu atau orang tua yang paling memahami anaknya. Jangan mentang-mentang, oh udah usia 3 tahun nih, itu anak tetangga udah bisa baca. Karena ibunya di rumah sering bacain buku, misalnya gitu ya, sering bacain buku, udah menyediakan buku-buku yang memang, bagus gitu ya, sesuai untuk tumbuh kembang anak, bisa memaksimalkan. Nah, si ibu ini sibuk main HP, misalnya gitu. Nah, tapi begitu ngelihat, itu anak anak tetangga usia 3 tahun udah bisa, sekolah ya? Iya, saya masukin toddler. Oke oke oke, bisa masukin toddler, usia 3 tahun, seperti itu, misalnya. Padahal sebenarnya hanya seolah-olah dia mengalihkan tanggung jawab saja gitu loh. Nah, itu di situ Jadi memang betul-betul kalau kita bilang usia ideal ya sesuai dengan apa yang Dignas sudah tetapkan ya. Jadi usia toddler sekian, usia ini sekian. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi patokan wajib. Oh, kalau udah usia segini anakku harus masuk sekolah gitu ya. Kalau udah umur 5 tahun ya cepet nanti misalnya siapa tahu dia S2-nya bisa usia dini misalnya ya. Misalnya S2-nya tuh muda, selesai S3-nya tuh muda. Itu harapan orang tua gitu dan dibebankan kepada anak. Aduh, kebayang ya kalau kita ini sebagai anak dibegitukan tuh gimana sih rasanya ya? Iya Insya iya iya. Allah. Iya Begitu benar banget Mbak Popi. Heeh. Banyak banget ya yang sering kita temukan gitu ya, orang-orang tua tuh yang mereka tuh punya apa ya, punya target gitu ya terhadap anaknya dan targetnya itu terlalu tinggi ya. Betul. Benar banget Mbak Popi bilang, pulang Mhm, sekolah, ikutin les ini, itu, dari betul. pagi sampai sore, tiap hari ya. Mhm Kadang-kadang, mhm maaf ya gini, kita orang luar aja ngelihatnya capek gitu, mhm. apalagi si anak yang jalaninnya. Cuma Benar, lagi-lagi posisi seseorang sebagai anak itu kan ini ya, menjadi objek bagi orang tuanya. betul betul. Banyak di antara anak-anak itu yang mereka nggak berani untuk speak up ya Mbak Popi ya. Betul betul. Heeh. Akhirnya Belum mereka under ngomong aja pressure. udah sama ibu. Cut off. Iya, baru mau ngomong, oh, nggak usah." No no Gitu, no no. udah digituin, gitu. No 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 no, gitu. Udah, kalau udah kayak gitu udah anaknya udah nggak berani ya. Betul betul. Dan banyak yang akhirnya ketika mereka dewasa itu, berdampak ya kepada mereka ya Mbak Popi. Di Betul. awal, ketika mereka, SD, SMP, mungkin mereka masih berprestasi, SMA mereka masih berprestasi. Tapi ketika kuliah mereka benar-benar mentok. Betul.
Juga Benar-benar mungkin pernah dengar tuh istilahnya masa bahagia kurang kecil atau masa kecil kurang bahagia ibaratnya gitu. iya 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 iya, Nah, iya heeh. begitu itu tuh. Jadi udah tua ya mainnya games terus. Iya Iya kan? iya 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 iya, betul Akhirnya betul dalam banget. rumah tangga juga konflik kan, dalam rumah tangga konflik. Ya, paham. Ya, Iya begitu. betul. Jadi kalau ada suami-suami kita yang di rumah hobinya main PS, Iya. PS5, coba ditanya masa kecilnya bahagia nggak? Betul, betul, betul. Coba ya ditanya ya. Coba ditanya. Nah, makanya kalau karena kita nih ibu-ibu itu udah ngerasain punya suami yang hobinya main game online di waktu libur ya. Jadi anak-anaknya tolong kalau udah ada waktu mereka libur suruh main keluar. Betul, Supaya apa? Supaya nanti kalau mereka besar, mereka kan akan jadi suami kan, bagi betul, istri-istri mereka. Kita udah tahu kan, gak enak rasanya kan. Nah, jangan bikin kayak gitu, itu. Jadi betul, suruh betul. main keluar supaya nanti ketika mereka memang sudah berposisi sebagai suami, sebagai ayah, mereka udah apa ya, udah selesai dengan masa kecilnya. Selesai, Ya Mbak betul. Popi ya, Nah, benar ya. betul, puas sudah ya. Yang penting kan mainnya juga kan bukan yang gimana gitu kan ya kita tetap kontrol begitu. Nah, makanya, nah Betul. itulah. Jadi kalau apapun tuh ya Allah betul kalau Allah mengatakan tuh anak itu lahirnya fitrah yang menjadikan apapun anak itu orang tua. Aduh, Ya. kalau udah baca itu tuh saya anak misalnya melakukan suatu kesalahan, ya saya nggak usah marahin anak gitu. Loh, saya ini sudah Iya. ngapain ya tadi? Kan Iya, gitu. iya, Oh betul, iya, betul, iya, begitu. betul, betul, iya, 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 Masya Allah, nih sahabat-sahabat cinta Quran, nih kalau kita bahas tentang tumbuh kembang anak nih memang nggak ada habisnya ya teman-teman. Terus, Ini, ini apa luar biasa banget karena proses belajar menjadi seorang orang tua itu memang nggak akan ada habisnya seumur hidup kalau Mbak Popi bilang tadi seumur hidup gitu. betul, betul. Nah, tadi saya juga mencatat gitu ya satu poin yang disampaikan oleh Mbak Popi bahwa pada proses tumbuh kembang anak mungkin kita juga akan mengalami gangguan-gangguan ya yang pasti secara manusiawi kita nggak suka karena yang namanya gangguan itu akan mengganggu, yang namanya juga gangguan ya Mbak Popi, dia pasti akan mengganggu kita, entah itu dari sisi motorik tadi, kognitif, ataupun apa namanya sosial anak-anak gitu ya, itu pasti akan mengganggu kita gitu. Tetapi bagaimana seharusnya kita bersikap Mbak sebagai orang tua ketika kemudian kita menemukan indikasi bahwa anak kita mengalami gangguan perkembangan baik dari ketiga hal tadi ya yang sudah Mbak Popi jelaskan. Langkah pertama nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih Mbak Popi, supaya kemudian kita bisa berpikir waras untuk kemudian menyelesaikan ini namanya ujian ya berarti ya yang Allah berikan kepada kita dari sisi anak kita. Apa yang harus kita lakukan dulu sebagai orang tua, terutama suami dan istri karena saya juga menemukan banyak kasus gitu Mbak Popi, di mana ketika anaknya mengalami gangguan perkembangan, itu kebanyakan suami menyalahkan istrinya. Menurut saya sih itu nggak fair ya, Betul, betul. karena ini kan anak bareng-bareng, bukan anak sendiri ya. Istilah kata kenapa anak itu lahir, ya itu kan hasil produksi kita berdua ya. Tapi giliran anaknya mengalami masalah, maka suaminya tinggal bilang itulah kamu jadi ibu nggak becus ya. Nah, bagaimana yang harusnya dilakukan oleh suami dan istri ketika mereka menemukan kondisi anaknya mengalami gangguan? Secara umum aja dulu Mbak Popi, gimana? Secara umum ya. Jadi kalau yang dari umum paparkan tadi, memang sebenarnya masalah di antara suami istri sendiri juga belum selesai ya. Ya komunikasi antara mereka berdua aja udah nggak pas gitu. Nah, menurut saya dalam sebuah rumah tangga memang ini kita nggak boleh langsung terjun. Oh, masalah anak tuh karena ini gitu ya. Ya udah pasti itu ujian dari Allah. Ya udah pasti gitu ya. Kita yang beragama Islam udah seharusnya merasakan itu bahwa oh ini ujian. Kalau ujian itu kita bersabar, ya, kemudian kita bersyukur dan cari solusi. Nah, kalau ada orang tua yang sampai seperti tadi, kamu sih menyalahkan salah satu, berarti yang perlu diselesaikan dulu adalah komunikasi antar
suami istri dulu gitu, orang tua. Nah, mereka harus memahami dulu bahwa halo, ini anak kita gitu. Dan ujian ini ya ujian bersama gitu loh, ujian bersama. Kalau kita bisa melewatinya dengan baik, insya Allah kita bersama pula yang akan mendapatkan ganjaran terbaiknya. Kemudian kita juga yang bersama akan naik tingkat ketakwaannya, kan begitu ya. Nah, jadi mereka harus memahami dulu. Nah, terus kalau masing-masing sudah bisa nih ya, komunikasinya udah oke, udah enak gitu. Ya Allah, ternyata anak kita ada masalah ya misalnya gitu. Terus harus apa? Nah, kalau misalnya setiap bulan ada kunjungan ke dokter anak saya, waktu biasanya seperti itu. Nah, saya akan konsultasikan dengan anak, apalagi spesialis tumbuh kembang anak. Nah, saya akan konsultasikan ini kira-kira seperti ini wajar nggak? Kalau saya dari sisi psikologis melihatnya ini sesuatu yang agak kurang wajar gitu ya. Tapi namanya ilmu pengetahuan dalam pendidikan itu kan berkembang. Siapa tahu gitu ada ilmu baru yang ternyata itu dianggap wajar misalnya gitu. Ada fase usia tertentu yang nanti akan berubah sifat ini misalnya. Oh ya sudah, jadi perlu ada namanya konsultasi kepada yang lebih ahli seperti itu Nah, bawa anak misalnya ke dokter. Nah bisa jadi kelainannya ini ternyata ada hubungannya dengan saraf otak misalnya gitu. Kan nggak cukup kalau hanya dengan terapi psikologi saja. Berarti harus ada obat-obatan ke psikiatri seperti itu. Itu Jadi itu ya, langkah pertama yang harus dilakukan itu sebetulnya adalah membangun bonding antar suami dan istri. Ya Mbak Popi ya. Iya. Betul sekali. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah anak kita kalau kita sendiri juga belum selesai dengan diri kita sendiri dan masalah kita berdua antara suami istri ya. Betul, itu kuncinya selesaikan dulu masalah kita. Betul. Kenapa nggak tahu apa-apa? Dia kalau mau ditanya, dia juga nggak bilang minta dilahirkan dari kita gitu kan? Iya, betul. Gitu. Dan Allah juga nggak mungkin salah memberikan ujian ya. Jadi bagi sahabat cinta Quran di sini yang sekarang sedang mendapatkan ujian dari sisi anak ya, tenang teman-teman, nggak sendirian. Ada banyak ibu-ibu hebat di muka bumi ini yang juga Allah berikan ujian yang sama, bahkan lebih berat, tapi mereka mampu melewatinya. Maka sahabat semua juga pasti mampu melewatinya. Gitu. Dan kita nggak sendirian kan, innallaha ma'ana. Allah kan bareng sama kita ya Mbak Popi ya. Betul. Kita punya masalah, kita ada Allah yang lebih besar kan begitu. Betul. Wahai masalah, engkau besar, tapi aku punya Allah yang lebih besar kan gitu ya. Benar. Iya, jadi masalahnya jadi kelihatan kecil, tapi tetap saja kita akan tetap butuh ikhtiar untuk bisa menyelesaikan gangguan-gangguan perkembangan pada anak-anak kita, insya Allah ya. Betul. Tuh, jadi tapi gimana kalau misalnya posisinya saya single parent? Nah, tenang, kan kita masih punya keluarga. Nah, ya betul. Kan, ya? Keluarga, ya teman-teman seakidah, ya tetangga. Masya Allah. Kerasa banget saya di sini ya, saya berdomisili di Surabaya. Semua keluarga tuh ada di luar kota, Medan bahkan gitu ya, jauh gitu. Jadi kalau ada apa-apa seperti kemarin ada mertua saya meninggal di sini, itu kerasa banget yang namanya silah ukhuwah itu ya, saudara seakidah itu, Masya Allah gitu. Nah yang paling pertama datang itu yang membantu siapa gitu kan, ya saudara seakidah. Keluarga ya pasti datang, tapi kan butuh waktu gitu karena jauh. Betul banget. Tidak sendiri, ibu-ibu, tenang. Nggak sendiri ya, tenang sahabat cinta Quran. Kita bareng-bareng insya Allah ya. Nah, ini ngobrolnya nih asik banget ya. Nggak terasa udah 1 jam lebih ini kita ngobrol ya. Dan di Surabaya juga sudah mau persiapan salat zuhur insya Allah ya Mbak Popi ya. Iya begitu, betul. Udah mau masuk zuhur. Jadi untuk sementara ini kita cukupkan dulu sahabat cinta Quran, ngobrol kita tentang pentingnya psikologi anak. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di bulan depan. Terakhir Mbak Popi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat cinta Quran semua, silakan. Ya mungkin saya cuma menyimpulkan aja ya, intinya adalah jadi orang tua yang cerdas. Jadi orang tua yang cerdas dalam artian itu tadi, jangan menjadi pemalak kesolihan anak. Kalau kita berharap anak itu menjadi solih, maka kita pun yang pertama kali harus solih seperti itu. Karena anak adalah mencontoh orang tuanya. Seperti ibarat
satu pepatah, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Seperti itu. Demikian insya Allah. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dari apa yang saya sampaikan hari ini. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jazakillah sanul jaza Mbak Popi dan sahabat cinta Quran semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Popi hari ini bermanfaat buat kita dunia akhirat. Buat saya sendiri tuh banyak banget ilmu baru yang saya dapat, terutama no, jangan-jangan jadi pemalas kesolehan anak ya. Jadi orang tua yang cerdas, orang tua yang cerdas itu dia prosesnya seumur hidup, maka belajarlah terus untuk menjadi orang tua yang keren buat anak-anak kita. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kami berdua pamit undur diri dulu, sahabat cinta Quran, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian-kajian Muslimah yang lainnya. Sampaikan semua pesan-pesan kebaikan ini kepada semua orang yang ada di sekitar kita, supaya akan lebih banyak manfaat yang kita dapatkan. Kami berdua mohon pamit undur diri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ternyata menurut Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2016, 53,8% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran dengan mendukung kampanye One Save One. Bagaimana caranya? Satu orang mengajak satu orang untuk ikut program Indonesia Bisa Baca Quran, dan satu orang berdonasi Rp100.000 untuk terlaksananya program Indonesia Bisa Baca Quran, sehingga kita akan membebaskan jutaan buta aksara Quran di Indonesia bersama Cinta Quran Foundation. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ternyata menurut Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2016, 53,8% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran dengan mendukung kampanye One Save One. Bagaimana caranya? Satu orang mengajak satu orang untuk ikut program Indonesia Bisa Baca Quran, dan satu orang berdonasi Rp100.000 untuk terlaksananya program Indonesia Bisa Baca Quran, sehingga kita akan membebaskan jutaan buta aksara Quran di Indonesia bersama Cinta Quran Foundation. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri berjuta pesona, diberkahi dengan kekayaan alamnya, membentang 17.000 pulau di dalamnya. Negeri muslim terbesar di dunia, dihuni lebih dari 250 juta jiwa, menyimpan potensi terbaik. Namun, negeri ini berduka, setengah penduduknya tak bisa membaca Al-Quran. Kalam cinta sang pemilik alam. Cinta Quran bersama kekuatan umat berjuang mengentaskan duka mendalam ini. Gerakan Indonesia Bisa Baca Quran, program pelatihan membaca Al-Quran dan pembinaan tak berbayar, menembus pelosok negeri, menerangi sudut gelap dari buta aksara Quran. Jurang kiri. Membahagiakan mereka agar mampu membaca Quran. Puluhan ribu orang telah merasakan manfaat di lebih dari 100 kota di 22 provinsi di
Indonesia. Namun, perjuangan ini belum cukup. Itu harapan saya. Kalau bisa, walaupun keadaan kota seperti ini panas, gersang, mungkin tidak seperti yang di kotanya Ustadz lebih dingin. Tapi harapan saya pertama, Ustadz harus ke Palu lagi. Barangkali hanya mau lihat kita lagi nanti tahun depan itu. Istirahat ini sebentar, setengah jam. Alhamdulillah. Di saat kita bisa mukbang sampai kekenyangan dan gak sanggup makan lagi, sementara di sekitar kita banyak yang gak makan karena memang gak sanggup beli. Mereka gak perlu makan banyak, bisa mengisi perut aja udah cukup. Mereka gak sanggup kalau kerja dengan perut kosong. Ayo bantu mereka tetap bisa makan, punya energi untuk bekerja, menyambung hidupnya dan keluarga dengan berdonasi melalui donation untuk negeri. Tapi Dewi, kita nggak bisa begini terus. Ya I know, tapi situasi seperti ini, jangankan dapat untung, kita survive aja sudah alhamdulillah. Dari laporan yang gua kasih, menurut gua karyawan lo dirumahin dulu deh. Situasi ke depan kayaknya nggak memungkinkan, Wi. Aduh maaf ya, aku lagi kurang fit, boleh nggak meetingnya di reschedule aja ya? Ya. Ala Nabi Essential Oil, the essence of natural life, mengandung bahan-bahan alami pilihan yang akan memberikan efek positif dalam hidupmu. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Tapi Dewi, kita nggak bisa begini terus. Ya I know, tapi situasi seperti ini, jangankan dapat untung, kita survive aja sudah alhamdulillah. Dari laporan yang gua kasih, menurut gua karyawan lo dirumahin dulu deh. Situasi ke depan kayaknya nggak memungkinkan, Wi. Aduh maaf ya, aku lagi kurang fit, boleh nggak meetingnya di reschedule aja ya? Ya. Ala Nabi Essential Oil, the essence of natural life, mengandung bahan-bahan alami pilihan yang akan memberikan efek positif dalam hidupmu. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ternyata menurut Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2016, 53,8% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran dengan mendukung campaign One Save One. Bagaimana caranya? Satu orang mengajak satu orang untuk ikut program Indonesia Bisa Baca Quran, dan satu orang berdonasi Rp100.000 untuk terlaksananya program Indonesia Bisa Baca Quran, sehingga kita akan membebaskan jutaan buta aksara Quran di Indonesia bersama Cinta Quran Foundation. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri berjuta pesona, diberkahi dengan kekayaan alamnya, membentang 17.000 pulau di dalamnya.
negeri muslim terbesar di dunia, dihuni lebih dari 250 juta jiwa, menyimpan potensi terbaik. Namun, negeri ini berduka, setengah penduduknya tak bisa membaca Al-Quran. Kalam cinta sang pemilik alam. Cinta Quran bersama kekuatan umat berjuang mengentaskan duka mendalam ini. Melalui gerakan Indonesia Bisa Baca Quran, program pelatihan membaca Al-Quran dan pembinaan tak berbayar, menembus pelosok negeri, menerangi sudut gelap dari buta aksara Quran. Orang kiri. Membahagiakan mereka agar mampu membaca Quran. Puluhan ribu orang telah merasakan manfaat di lebih dari 100 kota di 22 provinsi di Indonesia. Namun, perjuangan ini belum cukup. Itu harapan saya. Kalau bisa, walaupun keadaan kota seperti ini panas, gersang, mungkin tidak seperti yang di kotanya Ustadz lebih dingin. Tapi harapan saya pertama, Ustadz harus ke Palu lagi, barangkali hanya mau lihat kita lagi nanti tahun depan itu. Istirahat ini sebentar, setengah jam. Alhamdulillah. Di saat kita bisa mukbang sampai kekenyangan dan gak sanggup makan lagi, sementara di sekitar kita banyak yang gak makan karena memang gak sanggup beli. Mereka gak perlu makan banyak, bisa mengisi perut aja udah cukup. Mereka gak sanggup kalau kerja dengan perut kosong. Ayo bantu mereka tetap bisa makan, punya energi untuk bekerja, menyambung hidupnya dan keluarga, dengan berdonasi melalui donation untuk negeri. Di saat kita bisa mukbang sampai kekenyangan dan gak sanggup makan lagi, sementara di sekitar kita banyak yang gak makan karena memang gak sanggup beli. Mereka gak perlu makan banyak, bisa mengisi perut aja udah cukup. Mereka gak sanggup kalau kerja dengan perut kosong. Ayo bantu mereka tetap bisa makan, punya energi untuk bekerja, menyambung hidupnya dan keluarga, dengan berdonasi melalui donation untuk negeri.